أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa kembali pada acara kultum kita, kuliah terserah antum. Menyambung kembali tema pada hari yang lalu. Masih berkenaan dengan tanda dan ciri daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda daripada orang yang bertakwa kepada Allah, yang dengan puasa tujuan utamanya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3. Tanda orang yang bertakwa, mereka yang iman kepada barang yang gaib. Tanda orang yang bertakwa, mereka orang-orang yang mendirikan ibadah salat. Tanda orang yang bertakwa, mereka yang dari sebahagian apa yang telah Allah rizkikan, apa yang telah Allah karuniakan kepadanya, maka kemudian diinfakkan, maka kemudian dibelanjakan kepada jalan yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas takwa pada surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan juga bumi. Yang surga ini disediakan bagi siapa? Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara orang yang bertakwa menurut surah Ali Imran ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pertama, mereka orang yang senang untuk mendermakan hartanya di jalan Allah. Pada bagian ini kita melihat adanya kesamaan dengan surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, di mana orang yang bertakwa wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka dalam surah Ali Imran ini terdapat kemunasabahan, terdapat kecocokan antara satu surah dengan surah yang lainnya, antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, bahwa betapa seseorang yang mendermakan hartanya di jalan Allah merupakan bagian daripada tanda utama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia mendermakan harta tersebut? Quran katakan fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan sempit, baik sedang susah dia siap mendermakan hartanya di jalan Allah, ataupun keadaannya sedang senang dia siap mendermakan hartanya di jalan Allah. Baik dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin, dia tetap mau untuk mendermakan hartanya di jalan Allah. Maka jangan bersodakoh nunggu kaya. Enggak kaya-kaya, enggak sodakoh. Orang kalau memang dasar mentalnya mental dermawan, mau sedang susah, punyanya enggak terlalu banyak, masih tetap akan bersodakoh di jalan Allah. Tapi orang kalau dasar mentalnya mental pelit, bakhil, kikir, korep, medit,
Apa kalau kata orang Balikpapan, sekek bilangnya ya. Biar kaya hartanya, biar banyak hartanya, statusnya di tengah-tengah masyarakat tinggi. Kalau memang dasarnya pelit, maka berat untuk menunaikan kewajiban hartanya. Berat untuk mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersedekah akan mengikis rasa pelit kita. Dengan berbagi akan menghilangkan rasa medit kita. Akan dengan cara berbagi dan mendermakan harta di jalan Allah, sedikit-sedikit akan meminimalisir rasa cinta kita yang berlebihan terhadap dunia. Berarti kalau gitu kita nggak boleh cinta dan senang kepada dunia, Ustaz. Bukan demikian maknanya. Orang tanpa dunia zaman ini sulit untuk bisa bertahan hidup. Dan tidak sedikit ibadah yang perlu adanya sokongan daripada harta. Dengan harta seseorang boleh jadi akan tinggi di hadapan Allah derajatnya ketika benar mentasarufkan, ketika benar membelanjakan harta tersebut di jalan Allah dan juga apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Jadi kaya sedekah, miskin tetap sedekah. Jangan menjadi mental yang selalu hanya ingin menerima tapi tidak pernah mau memberi. Sebanyak apa engkau menerima, maka sebesar itu pula yang sebesar apa yang kita berikan, maka sebesar itu pula yang akan kita terima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, kalau tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, bagian yang berikutnya wal kadhiminal ghaidh, orang yang sanggup menahan amarah. Setiap manusia memiliki fitrah, memiliki amarah, sifat dasar ketika tidak senang kepada sesuatu, ketika diusik martabatnya, ketika disakiti hatinya, ketika disakiti fisiknya, boleh jadi dia akan menjadi marah. Tapi betapa al-kadhiminal ghaidha sanggup untuk menahan amarah ini, yang di dalam kitab tafsir Al-Jalalain kemudian disyarah oleh seorang imam dalam kitab namanya Tafsir As-Sawi, bahwa siapa orang yang sanggup menahan amarahnya, al-kadhiminal ghaid, maka itu salah satu pertanda orang yang sanggup melaksanakan ibadah yang begitu penting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang berpikir ibadah itu terlalu formal. Orang sholat ibadah, betul. Orang puasa ibadah, benar. Orang zakat ibadah, benar. Tapi orang menahan amarahnya untuk tidak meluapkan segala apa yang dimiliki dari kemarahannya, itu pun bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dianggap sebagai ibadah yang termasuk bilangan nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana Ustaz kalau ada hukum Allah yang dilanggar? Apakah kita tidak boleh marah? Maka hal yang demikian para ulama menyatakan, kalau hukum Allah yang dilanggar, kalau hak-hak Allah yang dilanggar, atau ada hak sesama manusia yang terzalimi, maka berhak orang tersebut untuk marah. Seorang pejabat yang mengayomi bawahannya, yang mengayomi masyarakatnya, ketika melihat ketidakadilan terjadi, maka hendaknya orang yang memiliki jabatan tersebut, dia berhak marah dengan jabatan yang dimilikinya dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia daripada bentuk kezaliman. Yang berikutnya wal afina anin nas, orang yang sanggup untuk memberi maaf kepada manusia-manusia yang telah berbuat salah kepada diri kita. Ada satu kisah seorang imam turunan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Hasan. Satu waktu beliau didatangi oleh seseorang dengan tujuan untuk imtihana, menguji daripada Imam Hasan ini. Yang orang ini berkata, "Duhai Imam Hasan, kalau seandainya engkau mencaci aku dengan 1 kali cacian, maka aku akan balas engkau dengan 100 kali cacian." Kemudian apa dijawab oleh Imam Hasan? "Sungguh kalau kau pun mencaci aku dengan 100 cacian, maka aku tidak akan membalas 1 pun cacianmu sebagaimana engkau mencaci diriku."
Demikian yang diungkapkan oleh Imam Hasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas, menjadi pemaaf kepada sesama. Memang berat untuk memberi maaf. Orang meminta maaf pernah salah kepada kita, disakiti hati kita, disakiti fisik kita, atau bahkan boleh diambil segala apa yang menjadi hak-hak kita. Orang ini datang kepada kita meminta maaf, maka Quran katakan, kalau kau mau termasuk golongan orang yang bertakwa, jadilah pemaaf terhadap orang-orang yang pernah menyakiti diri kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas, menahan amarahnya kemudian memberi maaf kepada sesamanya. Ini salah satu daripada ciri, ini salah satu daripada tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata surah Ali Imran yang berikutnya? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ada orang yang boleh jadi satu waktu dia melakukan perbuatan fahisyah, tindak kekejian. Dalam tafsir dikatakan kamatsaliz zina, salah satu contohnya adalah perbuatan zina. Ini termasuk golongan daripada perbuatan fahisyah. Atau yang selain daripada fahisyah, yang selain daripada perbuatan dosa besar, minas saghair, daripada dosa-dosa kecil, tapi bukan berarti kemudian meremehkan dosa yang kecil, kemudian kita meremehkan dosa yang kecil, nganggap ini dosa kecil saja, nggak apa-apa, Allah akan mengampuni, besok akan saya kerjakan lagi. Dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian disarah oleh seorang imam bernama Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dikatakan tidak ada dosa yang kecil kemudian ketika dikerjakan terus-menerus maka lama-kelamaan dosa itu akan menjadi besar. Tapi sebaliknya, tidak ada dosa yang akan besar ketika setiap orang melakukan perbuatan dosa kemudian cepat ingat kepada Allah, fastaghfirullaha lidzunubihim, cepat minta ampun kepada Allah. Karena apa? Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, tidak ada yang sanggup untuk memberikan ampunan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian kedua daripada tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Setelah surah Al-Baqarah, kita masuk kepada surah Ali Imran. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita bersama dan kita diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah, tapi manusia yang baik, manusia yang ketika dia berbuat salah, kemudian dia sadar akan kesalahannya, kemudian cepat merubahnya. Kalau itu ada hubungan dengan Allah, maka cepat minta ampun kepada Allah. Kalau ada hubungan kepada sesama manusia, maka belum cukup hanya minta ampun kepada Allah, tapi harus diselesaikan hubungannya dengan sesama manusia itu tersebut. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini menjadi pertemuan barakah, pertemuan manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari di jam yang sama, di acara yang sama, tentu juga dengan pembicara yang sama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبجاه من أنزل إليه الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله. اللهم ادفعنا البلاء يا أرحم الراحمين ارحمنا. وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.